guys, jadi di sini kami tim Lumine bakal mengunjungi salah satu coffee shop yang di dalamnya itu lengkap banget, dimana terdapat beberapa minuman baik kopi maupun non kopi, makan makanan seperti dimsum, bakso, nasi-nasian dan lain sebagainya. Kalian penasaran nggak nih apa sih yang bakal kami lakuin di sana? Yuk ikutin terus. Kami udah bersama siapa di sini, Bang? Putra. Putra sebagai apa, Bang? Sebagai manajer di Cafe. Jadi, kami akan mewawancarai Bang Putra sebagai manajer di Cafe ini. Untuk pertanyaan pertama nih, boleh nggak sih awalnya tuh cerita sedikit sejak kapan sih Cafe Razik ini berdiri? Untuk cafe ini sih masih baru ya, masih 3 bulanan gitu. Jadi cafe ini dibuka tepat di tanggal 17 Agustus 2025, tepat hari kemerdekaan Indonesia ya. Nah, gitu. Udah diingat ya? Ya, mudah diingat. Terus boleh nggak cerita sedikit apa inspirasi Cafe Razik ini berdiri? Nah, awalnya nih yang saya dengar dari ownernya tersebut, dari ownernya langsung itu, beliau itu merupakan salah satu penggemar kuliner ya. Maksudnya beliau tuh udah sering datang ke sana sini untuk khusus untuk kuliner itu. Nah, jadi untuk gimana ya, beliau itu pengen punya tempat untuk ciptain kuliner yang belum ada di Look. Nah, gitu. Kenapa nih Cafe Razik ini berkonsep bakso Prasmanan, makan kaliwang, dan coffee shop itu dalam satu tempat yang sama? Nah, ini ya. Kalau sekarang kita lihat belum ada ya di Look. Nah, untuk generasi Gen Z, saya lihat mereka itu lebih suka tempat yang dimana itu satu, maksudnya iya gitu, maksudnya di kafe itu udah ada bakso, udah ada makanan, udah ada minuman. Nah, jadi tercetuslah ide untuk buat perbedaan yang dimana kafe lain itu mungkin dia misahin yang dimana coffee shop sama bakso itu belum ini ya, belum ada mungkin ya. Nah, gitu. Nah guys, jadi bakso Prasmanan di sini tuh cocok banget untuk kalian tuh anak-anak Gen Z. Tapi sebelumnya kalian penasaran nggak? Kenapa tuh namanya Razik? Boleh kita tanya, kenapa nih Bang? Oh, Razik itu kalau ditanya nama sih, Razik ini anak dari owner. Nah, jadi kalau owner ini punya 2 putra ya, kecil. Yang pertama itu namanya Hanan, yang kedua Razik. Guys, jadi ini memorable ya, jadi kayak berdasarkan dari keturunan Gitu. nih. Sepanjang kerja di sini nih sebagai manajer, menu apa sih yang paling biasa nggak atau yang banyak diminati? Wah, kita udah jelas ya, mungkin di kafe udah terpampang gitu. Bakso itu biasanya di kita itu sebelah. Nah, jadi kita buat beda gitu, bakso Prasmanan. Brand beda ya. Iya, jadi beda gitu. Ciri khas bakso Prasmanan di sini apa yang bikin beda dari tempat lain? Itu sih, kakaknya udah rasa tadi ya. Iya, udah sekali banget. Betul ya. Untuk ciri khas kita itu ambil khas Solo ya, bakso Solo. Nah, bakso Solo ini kak, dia nggak ada campuran ayam, dia full daging tapi 100%. Kami bisa jamin, kami bisa kasih garansi kalau itu nggak ada campuran ayam sama sekali, full daging. Nah iya guys, tadi kan teman-teman udah sempat nih ngerasain bakso dan rasa dagingnya itu berasa kali. Jadi buat kalian suka bakso kan, kayaknya wajib datang ke sini, sering ke sini. Dari menu baksonya itu ya Bang, itu gimana sih bisa kepikiran banyak banget kayak bakso cincang, bakso iga dan lain-lain gitu?
udah ada ya pelopor bakso prasmanan di Aceh. Udah tahu ya, mungkin udah tahu ya. Ya banyak sih di daerah Bungsan bakso-bakso yang viral nih kan. Jadi kalau balik lagi ke anak ini, Kenapa prasmanan gitu bang? Kenapa nggak disebutkan aja langsung? kita ulang lagi ke yang tadi yang udah kita bahas, yang dimana itu anak-anak sekarang itu suka yang berbeda gitu. Nah kita belum ada konsep, mungkin nggak ada ya, tapi belum besar kayak gini ya. Konsep prasmanan itu, nah gimana ya, memang itu hidangan utamanya bakso sultan. Jadi kalau balik lagi ke anak Injen ini, dia suka yang berbeda kata, dia suka yang aneh gitu kayak mozzarella ya. Iya kan, benar kan. Nah jadi kita coba padukan lah yang dimana bakso ini bukan untuk kalangan umur 30 ke atas, tapi kita buat untuk yang generasi sekarang itu jadi deh gitu kan. Nah ini kan suka yang ini ya. Oh iya, simple, semua. Gitu. Nah tadi itu saya tuh sempat ngerasain ayam bakar kaliung ya. Ciri khas ayam bakar kaliung di sini tuh beda sama tempat-tempat lain itu. Beda ya. Itu gimana kok bisa beda semua? Apa ada rasa tertentu? Kalau kita lihat dari namanya ada ayam bakar kaliung. Kalau kalian tahu itu ayam bakar kaliung itu memang khas Lombok daerah. Khas Lombok ya. Jadi dia dominannya di pedas gitu. Untuk resep sendiri apakah onannya itu memang terjun ke Lombok untuk cari tahu atau memang? Jadi kami itu awalnya itu kami punya chef sendiri ya. Nah chefnya itu kebetulan salah satu alumni terbaik di Malaysia ya. Yang berasal dari Lombok gitu. Jadi kami bawa pulang ke Aceh. Alhamdulillah kita berhasil buat kafe ini untuk untuk dibuka lah oleh semua. Jadi baru di sepanjang coffee shop ini buka, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi? Nah kalau tantangan sih kalau dibilang ya, kalau untuk usaha itu ini ya, ramai enggaknya pelanggan gitu. Tapi ya namanya juga bisnis ya, nggak ada bisnis yang selalu menguntungkan gitu. Apalagi setelah seperti ini kan. Jadi kita nggak bisa berharap kalau kami ini harus menguntungkan setiap harinya, tapi ya itu wajib sih. Jadi kita harus siapin resiko yang kayak gitu sih. Jadi di sini tuh juga ada coffee shopnya nih guys. Menu atau minuman yang paling favorit di Razi Coffee? Nah kalau kita itu ada 3 menu utama ya untuk kopi ya. Yang pertama itu namanya Razi Signature Coffee, yang dimana dia bahan dasarnya itu kopi susu gula aren ya kan. Kan memang itu ya yang lagi digemari sama anak muda sekarang ya. Jadi kami coba hadirkan di Cafe Razi, dan ya yang lagi digemari sama anak muda sekarang ya. Jadi kami coba hadirkan di Cafe Razi, dan alhamdulillahnya banyak yang suka gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat pelanggan betah dan sering balik lagi ke kopi ini? Kalau dibilang betah ya, kalau kakak sendiri udah datang ya, lihat gimana. Kalau banyak pendapat sih karena tempatnya yang cozy banget ya, maksudnya dengan tema alam gitu kan, kita paduin sama bakso gini, banyak orang yang nyaman kalau untuk makan gitu. Jadi dengan tempat yang cozy, menu yang berkualitas, bervariasi gitu, jadi dengan rasanya juga yang konsisten, harga juga murah, buat orang balik lagi. Tambahan untuk kami, yang membuat pelanggan betah sebagai kami sebagai pengunjung itu tentunya keramahan ya guys. Jadi tempatnya itu udah sangat-sangat ramah, pelayanannya disambut dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, ada rencana nambah menu atau membangun kafe Razi ini ke depannya? Kalau ngembangin
ya pasti ada ya, maksudnya dia semua kafe ya tetap ingin mengembangkan kafenya untuk menjadi yang terbaik gitu kan. Untuk menu tadi ya, menu Ada menu tambahan rencana? untuk sekarang sih cukup sih ya, tapi nggak menutup kemungkinan yang lain kalau ada perubahan, maksudnya perubahan tahun ke tahun kan banyak nih perubahannya. Nah, kita coba masukkan gitu kalau cocok. Kayak mengikuti zaman ya, Iya, makanan terbaru, coba. Ada nggak sih Bang harapan untuk Cafe Razi ke depan tuh seperti apa? Harapan sih ya pasti ada ya. Kalau harapan kami sih semoga kami Razi ini tetap konsisten dalam menjaga rasa, menjaga pelanggan untuk dapat kembali lagi atau dapat feedback yang bagus. Nah guys, jadi kami tuh udah wawancara singkat ataupun podcast singkat sama manajer kafe di sini. Mungkin sekiranya cukup pertanyaan yang membuat para pelanggan itu kepo